Anda. Ketemu kembali bersama kami di kegiatan forecast KPP PMA 4. Kali ini telah hadir bersama kita seperti biasa, ada tim penyuluh di KPP 4, ada Pak Aroni. Selamat pagi Pak Aroni. Pagi Kang Fajar. Ada Bu Arniati. Selamat pagi Bu Arni. Baik, kali ini kita akan membahas topik yang sebetulnya sudah hangat dari perbincangan kemarin, namun perlu kita sampaikan kembali ya beberapa poin-poin penting terkait PMK 11 tahun 2025 tentang ketentuan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak dan besaran tertentu PPN. Baik, kita langsung saja Pak Roni dan Bu Ami dan kawan pajak mengenai substansi apa yang diatur di dalam PMK 11 2025 ini. Latar belakang terbitnya PMK 11 ini seperti apa Pak? PMK 11 tahun 2025 ini kan terbitnya tanggal 4 Februari ya. Namun sebelum adanya PMK 11 ini itu sebenarnya terbit PMK 131 tahun 2024. Nah, kenapa terbit PMK 131 tahun 2024 adalah karena waktu itu masyarakat itu merasa keberatan untuk perubahan tarif PPN yang menjadi 12% dari 11% yang diatur di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang nomor 7 tahun 2021 ya. Ini kan di klaster PPN kan ada pasal 7 ayat 1 huruf A itu mengatur tarif PPN 11% mulai 1 April 2022, lalu untuk tarif 12% di pasal 7 ayat 1 huruf B ya, klaster undang-undang PPN itu diatur mulai berlaku 1 Januari 2025. Jadi karena masyarakat keberatan ya kan, diambil kebijakan oleh pemerintah sehingga terbitlah PMK 131 tahun 2024 tersebut. Nah, PMK 131 ini hanya untuk barang mewah saja ya kan, PPN 12%. Jadi di PMK 131 tahun 2024 ini di pasal 2-nya bahwa atas barang mewah itu memang naik PPN-nya jadi 12%. Untuk selain barang mewah, nah ini kan ada barang kena pajak tidak mewah, ya kan? Ada jasa kena pajak, ada barang kena pajak tidak berwujud, ada jasa kena pajak juga, gitu kan? Ini di PMK 131 kita diatur kena tarif sesuai kebijakan tidak jadi naik, jadi tetap 11%. Tapi karena undang-undang PPN-nya tidak dirubah bahwa per 1 Januari masih harus naik 12%, sehingga diatur DPP-nya menjadi dasar pengenaan pajak nilai lain ya, dengan besaran 11/12 kali tarif PPN yang 12%. Jadi netnya juga tetap 11%. Nah, ini berlaku untuk selain barang pengenaan pajak yang mewah dan juga jasa pengenaan pajak seperti itu. Nah, bagaimana dengan penyerahan impor ya, barang kena pajak, jasa kena pajak ya, atau barang kena pajak tidak berwujud yang pada awalnya sudah diatur dengan ketentuan tertentu ya, dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur adanya nilai lain dan juga besaran tertentu gitu kan. Nah, kalau di pasal 4, nah itu pasal 4-nya mengatur bahwa berlaku mulai 1 Januari 2025 ini tidak berubah, mengikuti ketentuan yang lama, nah begitu. Nah, ketentuan yang lama itu berbunyi sudah mengantisipasi kalau misalnya per 1 Januari 2025 akan naik jadi 12%, tarifnya, maka nanti rumus-rumus untuk menghitung DPP nilai lain dan juga besaran tertentu itu nanti akan mengikuti tarif yang 12%. Jadi karena setelah dievaluasi dan juga mendapat masukan dari masyarakat, ini PMK 131 tahun 2024 ini diubah lagi dalam waktu kurun yang sebentar saja. Jadi terbitlah PMK 11 ini tahun 2025
walaupun ditetapkan per 4 Februari, namun ini berlaku surut untuk faktor yang terbit untuk penyerahan yang dilakukan sejak 1 Januari, sehingga faktor-faktor yang sudah dibuat yang menggunakan PMK 131 tahun 2024 ini harus diubah ya, diganti ya, seperti itu, sehingga mengikuti ketentuan di PMK 11 tahun 2025 ini, di mana nanti diatur tentang nilai lain ya, dan juga besaran tertentu, nilai lain dan besaran tertentu sesuai dengan peraturan-peraturan lama yang sudah terbit sebelumnya. Tadi sudah disinggung Pak Gede bahwa ini adalah omnibus law. Memang PMK 11 ini mengubah ya cukup banyak PMK sebelumnya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Tetapi intinya dengan PMK 11 ini nanti akan ada penyesuaian yang tadinya harusnya naik dari misalnya 1,1% jadi 1,2%, itu tetap jadi 1,1%. Jadi ini memberikan kepastian hukum ya. Jadi sama dengan pada tidak berubah dia gitu ya, tetap 11% jadinya ya. Baik, tadi disinggung di depan bahwa dari pengaturan PMK 11 ini ada misalnya DPP berupa lain dan juga ada DPP berupa besaran tertentu ya. Nah, Bu Ami, ini terkait dengan penyesuaian DPP berupa nilai lain ini, bisa jelaskan apa saja PMK peraturan yang berdampak dari PMK 11 ini? Ya, baik, dalam pasal 3 PMK 11 berbunyi sebagai berikut: untuk menyesuaikan ketentuan mengenai DPP nilai lain, PMK 11 ini mengubah, menetapkan dan menghapus beberapa PMK, diantaranya PMK 75 tahun 2010 tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK nomor 191 tahun 2015. Yang kedua PMK 102 tahun 2011 tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak atas pemanfaatan BKP kendaraan berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean berupa film cerita impor dan penyerahan film cerita impor serta dasar pemungutan PPh 22 atas kegiatan impor film cerita impor. Yang ketiga PMK 6 nomor 6 tahun 2021 tentang penghitungan dan pemungutan PPN dan PPh atas penyerahan atau penghasilan sehubungan dengan penjualan voucher, pulsa, kartu perdana dan token. Yang keempat ada PMK nomor 173 tahun 2021 yaitu tentang tata cara pembayaran, pelunasan dan pengadministrasian PPN dan PPNBM atas penyerahan BKP dan atau JKP ke kawasan bebas dan pelabuhan bebas. Yang kelima ada PMK nomor 62 tahun 2022 tentang PPN atas penyerahan LPG. Yang keenam ada PMK nomor 63 tahun 2022 yaitu PPN tentang penyerahan hasil tembakau. Yang ketujuh ada PMK 66 nomor 66 tahun 2022 tentang PPN atas penyerahan pupuk bersubsidi dalam sektor pertanian. Dan yang ke-8 ada PMK 79 tahun 2024 tentang perlakuan perpajakan dalam kerjasama operasi. Itu ada 8 PMK ya, dengan pengaturan DPP nilai lain yang terdampak dari PMK 11. Baik, saya kembali ke Pak Roni untuk besaran tertentu Pak. Saya kira PMK apa saja yang mengalami perubahan? Besaran tertentu juga diubah. PMK yang terkait dengan besaran tertentu ini pertama ada PMK 62 ya, PPN atas penyerahan LPG liquefied petroleum gas ya. Lalu PMK 64 tahun 2022 juga, nah ini PPN atas penyerahan barang pertanian tertentu. Lalu PMK 65 tahun 2022 juga, ini PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Lalu PMK 71 tahun 2022 juga, ini PPN atas penyerahan jasa kena pajak tertentu. Lalu ya ada yang di 2023 ada 2 PMK, PMK 41 dan 48. PMK 41 ini atas penyerahan anggunan yang diambil oleh kreditur tetap dijual lagi ke pihak ketiga. Nah, ini diatur di PMK 41 tahun 2023. PMK 48 tahun 2023 ini mengatur tentang penyerahan tertentu atas penyerahan perhiasan emas ya. Lalu ada emas batangan,
lalu ada perhiasan yang tidak seluruhnya tidak emas, lalu juga ada permata dan jenisnya. Ini yang dilakukan oleh ya pabrikan, lalu pedagang emas dan juga oleh pengusaha emas batangan ya. Jadi pengusaha emas batangan ini termasuk jasa-jasanya. Lalu ada juga PMK 81 tahun 2024 ya, tentang ketentuan perpajakan dalam pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan, yang di dalamnya juga mengatur adanya perubahan tarif ya, untuk penyerahan jasa-jasa seperti asuransi, piagam asuransi ya, lalu ada terkait juga dengan kegiatan bank sendiri ya, lalu juga ada perdagangan aset kripto melalui PPMSE jasanya, atau juga jasa yang diterima oleh penambang kripto gitu. Jadi ini masuk ke PMK 81 tahun 2024 ya. Jadi ini semua sebenarnya pada intinya bahwa yang tadinya ada kenaikan tarif per 1 Januari 2025 menjadi 12%. Nah ini semuanya jadi tarifnya flat, berlaku mulai 1 April 2022 sampai sekarang aja, seperti itu yang diatur di PMK tentang nilai tadi. Kalau kita lihat ada 7 PMK terdampak ya. Ya ada 7 terdampak terkait dengan DPP dan dengan besar. Baik, kita lanjut ke Bu Ani, bisa diberikan ilustrasi Bu mengenai perubahan dari PMK 75 2010 tentang lain-lain sebagai dasar pengenaan pajak, bagaimana telah dirubah dengan PMK 121 tahun 2015. Ya, di sini Perubahannya ada, seperti apa ya? jadi di sini ada pemakaian sendiri ya. Kita nggak tahu pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma itu sudah lama menggunakan DPP nilai lain. Cuma karena ada konsep yang perubahan PPNL tarifnya harusnya 12%, tapi tidak jadi naik, jadi tetap dikalikan nilai lainnya jadi 11/12 ya. Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma jadi 11/12 kali harga jual dikurangi laba kotor. Untuk pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. Untuk penyerahan belum cerita impor itu sama 11/12 kali perkiraan hasil rata-rata per film cerita. Untuk pipa yang tidak tujuan semula untuk tidak untuk diperjualbelikan, yang masih ada ketika pembubaran perseroan itu juga 11/12 kali harga pas konser. Untuk barang dagangan yang diberikan kepada pedagang perantara juga menggunakan DPP nilai lain sebesar 11/12 kali harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli. Untuk kepada lelang juga menggunakan DPP nilai lain 11/12 kali harga lelang. Dan untuk pembubaran pemberian cuma-cuma BKP yang masih ada menurut tujuan semua tidak untuk diperjualbelikan juga 11/12 kali harga pasar wajar. Untuk penyedia jasa tenaga kerja yang tidak memenuhi ketentuan yang dibebaskan dari pengenaan PPN, dan tagihannya dapat dirinci antara memisahkan antara jasa penyedia tenaga kerja dengan imbalan yang akan diterima oleh pemberi kerja. Itu juga DPP-nya nilai lain 11/12 dari seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha penyedia jasa tenaga kerja, tidak termasuk imbalan yang diterima oleh pemberi kerja berupa gaji, upah, honorarium dan sebagainya. Dan untuk penyerahan jasa yang bersifat iklan dan terkait dengan penyiaran yang tidak bersifat iklan oleh perusahaan periklanan seperti production house atau pihak lainnya yang diserahkan kepada pihak pemerintah, dan tagihannya dapat dirinci antara mana yang bersifat iklan dan mana tidak bersifat iklan. DPP-nya juga menggunakan DPP nilai lain sebesar 11/12 kali seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta atas penyerahan jasa di bidang periklanan, tidak termasuk tagihan yang tidak bersifat iklan. 11/12 semua ya, kembali 11/12. Baik, kemudian lagi ke Pak Rohni, bisa dijelaskan Pak ilustrasi mengenai perubahan pada besaran tertentu dari beberapa PMK yang ada menggunakan besaran tertentu. Ya, yang pertama tadi kan ada PMK 62 tahun 2022 yang diubah.
ini agak unik ya dibanding dengan produk lain. Kalau produk lain itu di dalam harga jualnya tidak terkandung PPN, namun LPG ini di dalam harga jualnya terkandung PPN. Dan ini mata rantai penjualannya juga dimulai dari pangkalan, lalu turun ke agen, lalu turun ke pedagang pengecer, lalu dibeli oleh konsumen. Nah ini di PMK yang lama, ya PMK yang 2 tahun 2002 ini diatur ada perbedaan untuk titik serah pangkalan dan titik serah agen tergantung ya penyerahannya di mana gitu. Kalau untuk penyerahan oleh pangkalan ya kepada agen, nah ini berarti rumusnya ini karena udah terkandung PPN di dalamnya, rumusnya maka kalau tidak ada perubahan tarif jadi 12%, rumusnya itu 1,1 per 101,1 kali dengan keuntungan dari agen. Jadi karena ini nanti PPN yang menentukan agen, jadi selisih harga jual dari pangkalan agen itu berarti kemenangan agen. Nah itu dikalikan dengan itu 1,1 per 101,1. Nah itu kenapa? Karena kita hanya mau menghitung PPN saja, menghitung usaha tertentu saja, di proporsionalnya seperti itu. Nah bagaimana dengan kalau titik serahnya itu agen, jadi agen ke pedagang pengecer. Nah gitu, jadi tetap rumusnya tetap 1,1 per 101,1 tapi kali dengan selisih antara harga jual agen dengan harga jual eceran atau dalam ini keuntungan pedagang pengecer seperti itu. Nah ini kan sudah diatur nih di PMK lama PMK 62 tahun 2022, tapi ini tadinya yang menaik jadi 1,2 per 101,2 jadi tetap, jadi nggak berubah. Jadi untuk kenaikan itu dihapus di pasal-pasal di PMK 62 tahun 2022 itu seperti itu. Mungkin dari berita lain bahwa ada contoh lain lagi mungkin Ya, misalnya untuk penyerahan film cerita impor yang diatur dalam PMK nomor 102 tahun 2011 ini atas pemanfaatan BKP atau tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean berupa film cerita impor itu tentang PPN. PPN ini mengalihkan DPP nilai lain sebesar 11 per 12 kali 12 juta per kopi film cerita impor. Ya. Jadi di sini ditambahkan angka 12 juta. Tadi tidak ada, jadi menjadi 12 juta per copyright film cerita impor. itu 11 per 12 dari 12 juta ya. Untuk besaran tertentu ini ada tambahan dalam mungkin. Ya, kalau besaran tertentu ini karena yang unik tadi hanya LPG, untuk yang lainnya yang diatur di PMK 4 tahun 2022, tahun 5 tahun 2022, di PMK 71 tahun 2022, PMK 41 8 tahun 2023, PMK 81 ini semuanya ini enggak tidak harga jual itu tidak ada PPN. Jadi ini tetap tarifnya kurang lebih sama ya 10% kali dengan 11 per 12 kali tarif PPN yang sekarang 12%. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau di net kan ya tetap kira-kira 1,1%. Ya, gitu. Jadi 1,1% dari harga jual dari produk seperti mobil bekas atau barang pertanian tertentu. Lalu kalau untuk jasa kena pajak tertentu yang diatur di PMK 71 ya, itu ada sedikit perbedaan memang di aturannya. Jadi kalau misalnya tagihannya nggak bisa dirinci itu bukan 10% tapi cuma 5%. Misalnya ada jasa perjalanan wisata yang keagamaan yang digabung dengan wisata biasa, nah itu tagihan tidak bisa dirinci itu bukan 10% berarti 5%. Tapi ini sebenarnya udah diatur di PMK yang lama gitu kan. Jadi yang diubah di PMK 11 ini hanya netnya itu tetap 1,1% ya, karena 11% kali, nah walaupun 12% kali 11 per 12 kan tetap 11% ya, kalikan dengan harga jual kali 10% tadi yang umum gitu. Kecuali tadi ada jasa pajak tertentu ada perbedaan. Lalu untuk yang diatur di PMK 41 tahun 2020 juga ada perbedaan tentang
jasa yang asuransi itu lebih tinggi, bukan 10% itu 20% gitu kan. Terus kalau penjualan emas juga itu juga ada perbedaan. Itu kalau misalnya pabrikan dia jual emas ke konsumen langsung, nah itu ada penalti sedikit, tapi lebih tinggi, bukan 10% kali tarif yang 11% itu, tapi 15% seperti itu. Atau misalnya kalau dari titik serap, kalau yang jual adalah pedagang emas, nah itu, tapi dia nggak punya faktor pembelian, nah itu juga dapat kena penalti yang 15% itu seperti itu. Untuk kripto juga ada sedikit perbedaan seperti itu. Jadi kembali satu sama satu ini seperti itu. Untuk lebih jelasnya bisa dicek ya. Semua tata cara perhitungan juga ada di lampiran dari PMK 11 ini. Aturan PMK 11 sudah ada sama kasusnya. Baik, kalau pajak beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Pak Armi dan Bu Armiati bahwa dasarnya tujuan utamanya adalah untuk memberikan kepastian hukum ya bagi kaum pajak Dan equal treatment. equal treatment ya. Jadi antara PPN yang dihitung dengan dasar tarif normal 12% dengan PPN yang dihitung dengan menggunakan nilai lain atau juga bisa tertentu, sehingga tarif PPN yang realnya itu masih tetap 11%. Jadi tidak ada kenaikan menjadi 12%. Kira-kira itu Pak Rodi dan Bu Ani dan kita tambahan. Ya, cukup. Gitu ya. Baik, kawan pajak, demikian forecast KPP pada pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kawan pajak semua. Kita kembali bertemu di lain kesempatan dengan forecast yang dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali. Sampai jumpa. Terima kasih.